kelompok 5. Di sini kami akan membahas dua materi. Yang pertama perlawanan bersenjata dan yang kedua nanti kedudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Putri. Saya Muhammad Rufian. Saya Muhammad Rahman. Saya Muhammad Siapa. Lanjut ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Sugi. Perlawanan Jepang senjata terhadap Jepang. Pertama itu latar belakang perlawanan bersenjata terhadap Jepang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama masa pemerintahan 1942 sampai 1945. Meskipun Jepang adanya mengaku sebagai saudara tua yang membantu Indonesia, mereka kenyataannya mereka justru melakukan penindasan yang lebih kejam dibanding Belanda. Itu penjajahan dan penindasan. Yang kedua adanya dukungan dari luar. Yang ketiga eksploitasi sumber daya dan ekonomi. Yang keempat tekanan dan kebijakan yang kelima pemberontakan karena faktor agama dan perlawanannya yaitu rakyat desa Sukamana Malaya, yaitu dipimpin oleh Kiai Mustafa, Said dan kerja paksa Robusta, tetapi akhirnya dibunuh oleh Jepang. Yang kedua itu rakyat Indramayu dipimpin oleh Haji Satiwa dan Kiai Sersen melawan penjajah Jepang, kerja paksa dan pajak, namun ditahan oleh Jepang. Yang ketiga itu rakyat Aceh dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat kebijakan Jepang yang menindas rakyat Aceh. Akhirnya perlawanan ini dipadamkan dengan kekerasan. Itu yang terakhir peta Blitar dipimpin oleh Supriyadi prajurit. Peta pemberontakan melawan Jepang karena penindasan, namun pemberontakan ini gagal dan banyak pejuang yang dieksekusi. Itu perlawanan belakangnya itu perlawanan rakyat di desa di Tasikmalaya dimulai dari santri pondok pesantren Sukamana yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa menolak untuk penghormatan kepada Kaisar Jepang, dianggap syirik oleh umat Islam. Selain itu, Mustafa juga marah melihat penderitaan rakyat kerja paksa Romusa. Penolakan ini membuat perlawanan terhadap penjajah Jepang. Tokoh yang kelima yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin perlawanan rakyat Sukamana pada tahun 1944 melawan Jepang menentang kebijakan selekrai dan kerja paksa. Perlawanan ini dipadamkan dan beliau dieksekusi. Namun perjuangannya menginspirasi semangat kemerdekaan Indonesia. Contohnya yaitu satu, penindasan Jepang, yang kedua kepercayaan agama, yang ketiga penderitaan rakyat, dan keempat kepemimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa.
Jalannya perang itu pada hari perlawanan tanggal 18 Februari 1944, dan Jepang datang ke pesantren Zainal Mustafa. Beliau dan para santri melakukan perlawanan bersenjata. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang, banyak santri yang gugur dan Zainal Mustafa akhirnya ditangkap. Setelah penangkapan, beliau bersama beberapa pengikutnya dieksekusi oleh pihak Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia. Jalannya perang itu pertama pada hari perlawanan tanggal 18 Februari 1944, pasukan Jepang datang pesantren untuk menangkap Zainal Mustafa. Namun beliau dan para santri melakukan perlawanan bersenjata. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang, banyak santri yang gugur dan Kiai Zainal Mustafa akhirnya ditangkap. Setelah penangkapan, beliau bersama beberapa pengikutnya dieksekusi oleh pihak Jepang. Peristiwa ini terjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penindasan dan penjajahan di Indonesia. Akhir perangnya itu akhir dari perlawanan rakyat Indonesia, di mana Tasikmalaya terjadi ketika pasukan Jepang berhasil menumpas perlawanan santri dan masyarakat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 18 Februari 1944. Karena kekuatan yang tidak seimbang, banyak santri gugur dalam pertempuran. Dan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya akhirnya ditangkap oleh Jepang. Mereka kemudian dibawa ke Jepang dan dieksekusi mati di Ancol. Setelah perlawanan ini, pesantren Sukamana ditutup dan banyak santri serta warga mengalami represi dari pihak Jepang. Meskipun demikian, perjuangan Kiai Zainal Mustafa dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan, dan setelah Indonesia merdeka, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1972. Satu, peningkatan semangat perlawanan. Kedua, peningkatan solidaritas rakyat. Dampak positifnya dan dampak negatifnya itu satu, kerugian jiwa dan harta. Kedua, represivitas dan pembalasan dari Belanda. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indramayu. Dan di latar belakangnya itu pada 3 Maret 1942 Jepang itu mendarat di Eretan Indramayu, tepatnya di kampung Sumur Serai. Dan pada saat itu serdadu Jepang itu datang ke sebuah pendopo yang ada di Indramayu, dan mereka tuh menuntut siapapun yang melihat mereka harus menunduk atau memberikan hormat, dan siapapun yang menolak akan dipukul dan diteriaki bagero atau yang artinya bodoh. Dan sejak saat itu reaksi rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang, dan kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen mereka. Nah, selanjutnya itu ada tokoh yang terlibat. Jadi tokoh yang terlibat itu adalah Haji Matias. Beliau merupakan pemimpin perlawanan pada saat itu. Dan selanjutnya ada faktor. Yang pertama itu faktor prasadi atau politik keras, dan yang kedua itu ada eksploitasi dan penindasan oleh Jepang. Nah, untuk jalannya perang pada saat itu perlawanan rakyat Indramayu dipimpin oleh para ulama seperti Haji Matias, Haji Sakiwa, dan Kiai Sensen. Awalnya perlawanan berupa protes terhadap kebijakan Serangga, tetapi Jepang merespons dengan mengirim pasukan ke desa Kaplongan. Warga yang bersenjata bergeruncing melawan, dan pertempuran itu meluas ke desa
di Denmark pada 6 Mei 1944. Perlawanan ini berakhir setelah para prajurit ditangkap dan menyebabkan warga menyerah dan rakyat Indramayu mengalami kekalahan. Dan dampaknya itu ada terjadi banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Selanjutnya perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan mulai di Aceh dipicu oleh kebijakan penindasan Belanda seperti pajak tinggi dan kerja paksa. Rakyat Aceh dipimpin oleh Umar berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan agama mereka. Perlawanan seni terjadi di Chotingleng. Terdekat semangat perjuangan melawan penjajah Belanda. Tokoh yang terlibat ada Tengku Abdul Jalil. Selanjutnya faktornya sumber daya terus dihisap atau ekonomi. Faktor yang kedua taktikan dan propaganda Jepang yang egois atau politik. Selanjutnya yang ketiga eksploitasi atau sosial. Jalannya perang pada 7 November pada tahun 12 Maret 1942 Jepang tiba di Aceh dan dijemput PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh untuk mengusir Belanda. Dan pada Juli 1942 Tengku Abdul Jalil dan 400 pengikutnya mengadakan konsinyasi di komplek Dayak Choteling Bayu Ungkomawe. Mereka bertekad melawan Jepang. Dan selanjutnya pada tanggal 7 November 1942 seorang kombatan polisi militer Jepang bernama Hayashi ditikam oleh pengawal Tengku Abdul Jalil. 7 November 1942 Jepang melakukan penyerangan ke Dayak Choteling dan membakar bangunan-bangunan termasuk masjid, rumah rakyat dan rumah Tengku Abdul Jalil. Sekitar 86 pengikut Tengku Abdul Jalil tewas. Dan 8 November 1942 terjadi peperangan di Masjid Paya Kambon dan menewaskan 4 pengikut Tengku Abdul Jalil. Dia peserta dan pengikutnya berpisah ke Maunasah berpindah ke Maunasah Brangulo. 10 November 1942 Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya tewas ditembak ketika sedang beribadah. Akhirnya perang. Setelah gagal dalam serangan pertamanya, Jepang kembali melakukan serangan yang kedua. Namun serangan tersebut kembali mulai kegagalan. Dan Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Choteling dalam keadaan terdesak. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat. Selanjutnya ada perlawanan rakyat kita. Ada di latar belakangnya itu perlawanan Meta atau pembela tanah air di kita pada 14 Februari 1945 dimulai oleh pejabat Jepang terhadap rakyat Indonesia, termasuk kerja keras, penyitaan hasil pertanian dan kemampuan sewenang-wenang. Peta atau pembela tanah air dibentuk oleh Jepang untuk mendukung usaha militer mereka, tetapi semangat nasionalisme yang berkembang di kalangan pemuda dan inspirasi dari gerakan bawah tanah mendorong mereka untuk memberontak. Dan tokoh yang terlibat itu ada bisa dilihat. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama itu ada kekejaman dan penindasan Jepang. Yang kedua janji kemerdekaan yang diingkari, dan yang ketiga ada nasionalisme yang berkembang. Nah, jalannya perang itu pada saat 14 Februari 1945, prajurit Meta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi melancarkan perlawanannya terhadap Jepang karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat, terutama
yang dijadikan Kamusha. Meskipun perlawanan tersebut merepotkan Jepang, mereka gagal akibat persiapan yang kurang matang dan kurangnya dukungan rakyat Jepang. Dan kemudian Jepang mengirim pasukan tambahan lengkap dengan tank dan pesawat tempur. Dan akhir perang di Blitar ini mengalami kegagalan dan pemimpin mereka Supriyadi dibunuh oleh Jepang dan sampai sekarang belum ditemukan. Dan untuk dampaknya, akhir perlawanan peta di Blitar, perlawanan tersebut dapat mengirim Jepang, namun dampaknya adalah bagi pejuang Indonesia yang gugur dan juga jenazah Supriyadi yang sampai sekarang tidak tahu di mana berada. Akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir karena kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang yang ke-45 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang mengumumkan sikap pemerintah Jepang bahwa daerah Indonesia akan diperkenalkan merdeka pada 1 Maret 1945. Panglima Tentara Jepang mengumumkan dibentuk Republik PKI. Badan ini bertugas menyelidiki segala hal yang mengenai politik, ekonomi, dan pemerintahan. Anggota Republik PKI berjumlah 60 orang dengan 7 orang sebagai anggota istimewa dari Jepang. Republik PKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama dari sidang ini adalah rumusan masalahnya yang menjadi dasar negara. Rumusan masalah yang ditemukan oleh Presiden Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Kekuatan yang Maha Esa. Rumusan masalah tersebut kemudian dinamai Pancasila karena belum diperoleh kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun sidang berakhir, maka dibentuk panitia kecil yang disebut panitia 9. Anggota panitia 9 ini bertugas menyelesaikan masalah dasar negara. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil menyusun rumusan asas negara dan tujuan negara Indonesia yang disebut Piagam Jakarta. Dan anggotanya itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ramis, Raiden, Sito, dan setelah PKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 diganti dengan PPKI. Badan ini kemudian ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1945 pada sebuah pertemuan penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan mengembalikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi seluruh wilayah bekas. Menurut hasil Proklamasi Indonesia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, 7 hari lebih cepat dari tanggal yang dijanjikan Jepang. Dan selanjutnya ada video rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Jepang yang kita ketahui itu telah
bertahan di Indonesia selama 3,5 tahun, mulai melancarkan berbagai macam kebijakannya. Di antaranya yang paling sadis adalah mereka mengeluarkan kebijakan Romusa. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya gelombang-gelombang perlawanan. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas tentang perlawanan melawan sang tirani. Perlawanan rakyat Indonesia melawan Jepang diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, yakni di Aceh. Perlawanan rakyat di Aceh itu dipimpin oleh Abdul Jalil, tepatnya di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Merupakan ulama muda di Aceh. Ketika Jepang memerintah di Aceh, ia tidak senang dengan kebijakan dan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Aceh. Sehingga Abdul Jalil berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tanggal 10 November 1942, upaya damai yang dilakukan oleh Jepang ditolak Abdul Jalil, sehingga Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Cot Plieng. Kemudian, pertempuran terus berlanjut dengan sekuat tenaga melawan Jepang dengan pedang dan kelawang. Setelah itu, Jepang terus memperkuat dirinya dengan senjata-senjata dan melakukan gempuran-gempuran terhadap daerah Aceh. Pada 24 November 1942, Jepang akhirnya terdesak oleh rakyat-rakyat dari Aceh. Pun Jepang tetap berusaha dan pada akhirnya Jepang membakar masjid yang ada di Cot Plieng. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Belang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan para pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Selain di Aceh, ada juga perlawanan di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah Tasik, di Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa yang menentang keras untuk melakukan Seikeirei. Seikeirei merupakan bentuk penghormatan terhadap matahari. Jadi, orang Indonesia itu harus tunduk kepada Jepang dan tunduk kepada matahari. Hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam, sehingga pada Februari 1944 meletuslah perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Sebelum perang, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun, polisi Jepang itu dilucuti senjatanya dan ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Kemudian, ada seorang polisi yang disuruh kembali ke Tasikmalaya untuk melaporkan yang baru saja terjadi dan menyampaikan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa kepada pihak Jepang agar esok segera memerdekakan Jawa, dan jika tidak, maka akan terjadi pertempuran yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang. Hari berikutnya, datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamana untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi, utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang itu pun dilucuti senjatanya dan ditangkap. Bahkan, ada yang dibunuh. Setelah kejadian ini, Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi negara istimewa dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di kampung Sukamana. Pihak rakyat menyerang dengan mempergunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini, banyak yang berguguran para prajurit Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap bersama gurunya Kiai Mar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Mar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Selanjutnya, terdapat juga perlawanan di daerah Indramayu. Perlawanan terhadap kejaman Jepang yang terjadi di daerah Indramayu diakibatkan karena para petani dan rakyat Indramayu hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu, kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Musa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat semakin menderita. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi di Desa Kaplongan, distrik Karangampel, pada bulan April 1944. Kemudian, pada bulan Juli muncul pula perlawanan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan menarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melalui kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam bela bumi tanah airnya.
Selain dilakukan di Jawa Barat, terdapat juga perlawanan terhadap Jepang yang dilakukan di Blitar. Perlawanan ini dilakukan oleh seorang tentara peta yang bernama Supriyadi. Supriyadi sebagai tentara peta merasakan bahwasanya orang-orang Indonesia sudah mulai ditindas dan didiskriminasi oleh pihak Jepang. Banyak orang Indonesia yang merasakan sakitan ketika dijajah oleh Jepang, sehingga hal tersebut menggerakkan hati dari Supriyadi untuk melakukan sebuah perlawanan yang dilakukan oleh para. Pada akhirnya, di tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Daidan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang-orang Jepang. Pasukan Jepang juga dipersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Mereka segera menghalau para anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang mulai menguasai keadaan dan seluruh kota Blitar mulai dapat dikuasai. Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepada segenap anggota peta yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Beberapa kesatuan mulai memenuhi perintah pimpinan tentara Jepang itu. Akan tetapi, mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Selanjutnya, diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Kurang lebih setengah dari batalion Supriyadi memenuhi panggilan tersebut. Namun, pasukan yang lain tidak ingin kembali dan tetap setia melakukan perlawanan peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Untuk menghadapi perlawanan peta, Jepang mengerahkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung pertahanan pasukan peta tersebut. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan. Mengingat semangat tekad dan kesulitan pasukan Supriyadi, maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan lemah lembut, penuh kesantunan, sehingga hati para pemuda yang telah memuncak itu bisa membalik menjadi dingin kembali. Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda peta yang melancarkan serangan bersedia kembali ke Daidan beserta senjata-senjatanya. Katagiri menjanjikan bahwa segala sesuatu akan dianggap soal intern Daidan dan akan diurus oleh Daidan Kosurahman. Mereka akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke pengadilan militer. Ketika kembali ke Daidan, mereka disambut dengan deretan barisan para perwira di bawah pimpinan Daidan Kosurahman. Kemudian, Sodan Komuladi melaporkan kepada Surahman bahwa pasukannya telah kembali dan menyesal atas perbuatannya melawan Jepang dan berjanji untuk setia kepada kesatuannya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah masuk perangkap dari Jepang, karena dari tempat-tempat yang gelap, pasukan Jepang telah mengepung mereka. Mereka kemudian dilucuti senjatanya dan kemudian ditawan, diangkut ke markas ke Blitar. Ternyata, Muradi yang sudah menyerah tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kekuatan peta di bawah Supriyadi semakin melemah. Tidak terlalu lama, akhirnya perlawanan peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi dapat dipadamkan. Tokoh dan para anggota peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali sidang, kemudian mereka dijatuhi hukuman. Ada yang dipidana dan juga ada yang dihukuman mati. Itulah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Jepang. Kita ketahui bahwasanya banyak sekali kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Jepang terhadap kita, sehingga kita harus berani untuk melawannya. Sekian Historipedia kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menyimpulkan dari video yang tadi sudah ditampilkan. Jadi kesimpulannya, perlawanan bersenjata adalah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan Jepang yang sewenang-wenang. Dan tadi ada 4 bentuk perlawanan masyarakat Indonesia. Yang pertama perlawanan Desa Sukamana, yang kedua perlawanan rakyat Indramayu atau petani Indramayu, yang ketiga perlawanan rakyat Aceh melalui perang Cetlieng. Yang keempat itu ada perlawanan peta atau kebelah tanah air di Blitar. Dan juga tadi dijelaskan akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Jadi Jepang itu menyerah tanpa syarat ke sekutu, lalu dia tuh mengalami kerugian besar-besaran dikarenakan pengeboman yang dilakukan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Silakan untuk kelompok 1 bertanya. Silakan untuk kelompok 1 pertanyaannya. Oke, saya Aida dari kelompok 1 mau nanya, menurut kalian kenapa sih faktor Serapadi itu jadi faktor utama dalam perlawanan masyarakat Indramayu? Terima kasih pertanyaannya Aida. Di sini saya akan menjawab. Jadi kenapa sih Serapadi itu tuh jadi alasan utama atau faktor utama perlawanan tersebut atau pemberontakan tersebut terjadi? Jadi jawabannya itu karena pada saat itu kan masyarakat setempat banyak yang berprofesi atau bermata pencarian sebagai petani. Nah kalau misalnya Jepang nyuruh hasil taninya itu dikumpulkan mereka dan mereka juga dapat upah kecil, itu pasti bakal merugikan penduduk-penduduk sekitar. Jadi itu alasan kenapa Serapadi itu jadi alasan utama pemberontakan itu. Sudah terjawab Aida? Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu, mengapa perlawanan rakyat Aceh berlangsung sangat lama? Itu pertanyaannya. Nah, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Daniel. Rakyat Aceh mempunyai semangat yang kuat, perjuangan yang kuat dan pantang menyerah, dan tidak mudah dipecah belah dan memiliki
persatuan yang kuat. Dan yang selanjutnya, rakyat Aceh memiliki rasa persatuan yang kuat dan membuat mereka sulit dipecah belah oleh Jepang. Bagaimana Daniel, sudah dipahami? Izin bertanya, saya Firdaus dari kelompok 3. Mengapa perlawanan rakyat Aceh tidak sangat sulit ditaklukkan oleh Jepang? Saya akan menjawab pertanyaan Firdaus. Yang pertama, Belanda kesulitan mendapatkan informasi. Belanda kesulitan menguasai Aceh karena kurangnya informasi tentang wilayah tersebut dan kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, perubahan strategi Belanda. Setelah mengalami kesulitan, Belanda mengubah strategi, tetapi perlawanan Aceh tetap kuat. Silahkan kelompok 4 pertanyaannya. Saya Kasriana dari kelompok 4, izin bertanya, apa sih tujuan utama Jepang membentuk BPUPKI untuk Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. BPUPKI dibikin itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk ikutan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Apakah udah jawab kelompok 4? Terima kasih. Nama saya Naura Zakia dari kelompok 6. Nah, tadi tuh di PPT kan ada perlawanan di Indramayu. Nah, di situ tuh ada faktor serah padi. Nah, di situ serah padinya itu secara keseluruhan atau sebagian aja? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi padi yang diserahin oleh rakyat Indonesia kepada Jepang itu tidak semuanya. Jadi ada beberapa sisa yang disimpan oleh rakyat Indramayu. Udah sih. Kalau jawab. Sudah, makasih. Silakan untuk kelompok 7 pertanyaannya. Nah, saya Kamia Ramadhani dari kelompok 7, izin bertanya, bagaimana sih kehidupan masyarakat di desa Sukamana setelah perlawanannya berakhir? Saya akan menjawab kelompok 7. Wanita di desa Sukamana itu berperan penting dalam memenuhi kebutuhan makanan dan pasukan kesehatan, dan dia itu mencari tempat persembunyian, apalagi yang saya tahu. Udah itu saja. Apakah sudah dijawab kelompok 7? Baik, terima kasih kelompok 7. Silakan untuk kelompok 8 pertanyaannya. Saya Reisya Putrika Hidayat dari kelompok 8. Jadi saya mau nanya, kenapa sih Jepang ini tuh bikin organisasi peta? Padahal kan Indonesia itu lagi dijajah sama Jepang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Tadi kelompok 8 bertanya, kenapa sih Jepang itu tuh membuat organisasi peta padahal Jepang kan lagi menjajah Indonesia kan. Nah, alasannya itu karena kan Jepang pada saat itu tuh lagi ikut Perang Dunia Kedua yang dimana tuh mereka melawan sekutu. Nah, Jepang itu tuh perlu pasukan untuk melawan sekutu. Nah, maka dari itu Jepang memanfaatkan Indonesia membentuk organisasi untuk melawan sekutu tersebut. Jadi sewaktu-waktu sekutu melawan Jepang, Jepang bisa memanggil organisasi-organisasi yang mereka buat untuk melawan sekutu. Sudah terjawab kelompok 8? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 9, silakan bertanya. Baik, nama saya Yura, izin bertanya, bagaimana sih kondisi warga Sukamana setelah perlawanan berakhir? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 9 yang berakhirnya di desa Sukamana. Itu kebanyakan keluarganya hilang, atau bendanya hancur, hilang, sama tempat tinggalnya, dan semua mereka jadi jatuh miskin. Saya tahu itu saja. Apakah sudah terjawab kelompok 9? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.